Pemirsa, korban longsor tambang emas Motomboto Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Hingga Senin malam pukul 23 waktu Indonesia Tengah, korban sebanyak 105 orang. 11 orang dinyatakan tewas, 44 orang selamat dan 50 orang dalam proses pencarian. Untuk melakukan pencarian, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menurunkan 230 personil di lokasi longsor. Petugas masih terkendala dengan cuaca hujan yang terjadi sejak pagi hingga malam hari. Selain itu, salah satu jembatan putus menjadi kendala dalam melakukan evakuasi. Korban longsor tambang emas Motomboto di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Proses evakuasi terus dilakukan hingga saat ini. Untuk informasi terbaru, kami akan ajak Anda pemirsa berdialog bersama dengan Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Ida Bagus Ngurah Asrama. Selamat siang Ida Bagus Ngurah Asrama, bagaimana proses pencarian para korban yang masih hilang hingga saat ini? Mohon izin, selamat siang Mbak. Untuk itu kami laporkan di lokasi. Untuk sementara sekarang untuk personil sementara melakukan pencarian dan didukung dari tim personil yang di darat maupun dari dukungan heli. Untuk informasi perkembangan, untuk korban sudah berjumlah 114 orang, untuk meninggal dunia 17 orang, selamat 52 orang dan dalam pencarian 45 orang. Masih ada 45 orang berarti ya Pak ya yang masih dalam pencarian. Bisakah diidentifikasi sebenarnya mereka ini apakah pekerja tambang emas atau seperti apa? Iya, jadi untuk data ini sendiri yang terdaftar itu adalah mereka para pekerja emas. Mereka yang sedang dianggap. Namun untuk perkembangan korban itu masih kita dalami lagi. Mengingat aktivitas di atas itu juga ada para pedagang meskipun ojek ataupun kendaraan-kendaraan yang mengakses di lokasi kita. Iya Bapak, apakah ada kendala sejauh ini dalam proses pencarian? Untuk kendala sendiri akses yang masih luar biasa, begitupun dengan cuaca. Hari ini mulai mendung lagi, jadi ketika pada saat proses evakuasi itu memungkinkan teman-teman harus ekstra hati-hati untuk proses penggalian. Dan untuk evakuasi sendiri kami usahakan dimaksimalkan menggunakan heli. Untuk kendala itu akses yang pertama, yang kedua itu masalah komunikasi tadi sudah kita kirimkan dari tim RAPI maupun Orari ataupun pihak-pihak yang sudah diberikan tanggung jawab. Dan untuk dukungan sendiri kami sudah mendapatkan dukungan dari Basarnas Pusat, begitupun dari Kantor Pencarian Pertolongan Manado beserta rekan-rekan potensi. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan lihat perkembangan di lokasi. Untuk itu kami melaporkan juga untuk Kepala Basarnas sudah tiba di Gorontalo. Ya, kemudian bagaimana dengan skenario proses pencarian para korban yang saat ini masih hilang? Apakah dilakukan pencarian secara manual, penyisiran di sekitar lokasi longsor, atau mungkin ada alat-alat khusus yang nantinya akan dipergunakan untuk mencari korban yang masih hilang? Iya, jadi untuk alat sendiri masih teman-teman asesmen di atas yang tentunya sekarang itu masih menggunakan pencarian manual sambil menunggu alat berat yang nanti kita akan cross check lagi apakah sudah tiba di lokasi atau belum. Nah untuk yang selanjutnya ketika sudah menemukan lubang-lubang tambang, nanti kita akan dalami lagi untuk proses evakuasi. Kalau memungkinkan ada lokasi yang dicurigai, kita akan menggunakan SCBA. Begitupun menggunakan partikel aktif, menggunakan tali dan perangkat-perangkat yang bisa kita pakai untuk proses pengangkatan korban. Baik, kalau demikian kira-kira ini berapa lama masa pencarian akan dilakukan? Untuk kami dari sendiri itu kurang lebih untuk SOP Basarnas 7 hari, namun bisa dikembangkan sesuai dengan masa tanggap darurat. Ya, bagaimana dengan kondisi di sekitar tempat pencarian ini? Bapak, apakah ada potensi di lokasi sekitar itu masih ada potensi terjadinya longsor? Iya, potensi itu masih cukup besar, Mbak. Mengingat cuaca sekarang masih belum bisa dipastikan. Jadi dari BMKG sendiri mengkondisikan bahwa
cuaca masih memungkinkan curah hujan cukup tinggi, sehingga teman-teman di sana berikan perhatian tinggi untuk memperhatikan rekan-rekan yang bekerja. Jadi semua tidak boleh berfokus pada proses pengerjaan atau proses penyerahan manual, harus juga ada yang sebagai safety officer. Jadi kami dari Basarnas sendiri menekankan bahwa harus ada safety officer ataupun danru yang memperhatikan proses-proses. Jadi ketika ada insiden ataupun kemungkinan terjadi longsor, teman-teman sudah melakukan proses evakuasi mandiri. Jadi hal itu ditekankan pada saat proses safety briefing. Di safety briefing itu kita mengarahkan bahwa di mana titik kumpul ketika ada insiden-insiden yang tidak bisa kita prediksi di lokasi. Ya, untuk melakukan proses pencarian dan juga pertolongan di lokasi longsor itu, ide bagus. Apakah ada koordinasi dengan tim-tim lainnya di lokasi? Ya, itu sangat berperan sekali. Karena kami sendiri dari tim Basarnas tidak mampu untuk melakukan proses evakuasi, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini yang paling berperan penting adalah pihak dari TNI Polri, dari pihak instansi pemerintah, relawan, organisasi-organisasi kemanusiaan maupun dari Pemda setempat. Itu kami sangat berkoordinasi mengingat kebutuhan-kebutuhan baik dari lokasi pencarian, begitupun teman-teman di posko untuk mengkoordinasikan segala kondisi yang kita butuhkan baik di lokasi maupun di tempat kita untuk mengkoordinasikan berbagai hal yang akan disampaikan dalam rapat-rapat pimpinan tentunya, dan nanti akan dikembangkan sesuai dengan kondisi-kondisi di lokasi. Iya, baik, tentunya kita harapkan cuaca di sekitar lokasi bencana longsor ini bisa kondusif begitu ya, supaya pencarian dan juga pertolongan korban yang saat ini masih hilang bisa segera tuntas dilakukan. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Salama yang merupakan danru dari tim Alfa Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama dengan TV One. Ya, pemirsa, tragedi yang menimpa lokasi pertambangan bukan kali ini saja terjadi. Berikut kami informasikan beberapa kasus maut di sumur tambang emas tradisional setahun terakhir. Kronologi, ini hujan mengguyur lokasi longsor pada Sabtu malam, yakni tepatnya tanggal 6 Juli, kemudian penambang beristirahat di kamp penambang. Lalu pada Minggu tanggal 7 Juli 2024, tepatnya pada dini hari, pemirsa, longsor menghantam titik tambang. Penambang selamatkan diri, kemudian penambang yang berhasil menyelamatkan diri ini setelah membuka paksa kamp. Beberapa penambang gagal menyelamatkan diri. Kemudian untuk jumlah korban, terdapat 11 orang tewas, 51 hilang masih dalam pencarian.